Alergi, apa tadi, Eh, bentuknya kayak hmm, pulau-pulau luas-luas gitu, tapi tingginya itu seperti bukit. Kalau hmm. yang biang keringat seperti gunung, kebayang nggak? Oh, seperti gunung berarti agak tinggi dong. Dan dia bintik-bintik persis kayak jerawat deh, Oke. pentol-pentol-pentol. Heeh. Tapi kalau yang karena alergi, dia besar-besar-besar, kayak Hmm. pulau-pulau. Kalau keluhan yang paling seringnya adalah gatal, nyeri. Lantas perbedaan biang keringat sama penyakit kayak eksim atau biduran gitu yang paling sering juga itu apa? Yang paling membedakan banget kalau kita oh ini biang keringat nih gitu. Kalau sama biduran, Hmm. biduran itu lebih ke lebar-lebar, pulau-pulau, kayak apa kalau orang Jawa, orang orang awam bilangnya giduan. Giduan. Hmm. Jadi dia bentuknya kayak pulau-pulau besar-besar, Hmm. pinggirnya merah gitu ya. Heeh. Terus makin digaruk makin enak itu. Makin Tapi enak. makin digaruk makin luas, dan rasanya agak sedikit hangat. Oke. Kalau yang eh, biang keringat Hmm. itu bentuknya seperti bintik-bintik gitu loh. Oke. Kayak kayak bentol, dia menonjol tapi bentuknya kayak kayak mirip kayak jerawat sih. Tapi Hmm. kalau eh, apa alergi, apa tadi, Eh, bentuknya kayak hmm. pulau-pulau luas-luas gitu, tapi tingginya itu seperti bukit. Kalau Hmm. yang biang keringat seperti gunung, kebayang nggak? Oh, seperti gunung berarti agak tinggi dong. Dan dia bintik-bintik persis kayak jerawat deh, Oke. pentol-pentol-pentol. Heeh. Tapi kalau yang karena alergi, dia besar-besar-besar, kayak Hmm. pulau-pulau. Oke. Kebayang ya? Ya, Dan dia kebayang. rata, bukan mentol-mentol satu-satu, tapi rata Oh, gitu loh. biang keringat Walaupun tuh rata memang gitu ya. bukan biang keringat yang karena alergi, Hmm. dia tidak berbentuk bentol-bentol satu-satu-satu, Ya. tapi bentuknya lebar-lebar. Dan Oke. mungkin di dalamnya ada bintik-bintik, tapi bintiknya itu tidak soliter, tidak sendiri-sendiri. Kalau Hmm. yang biang keringat, bintiknya sendiri-sendiri gitu. Oke. Selain tadi penyebabnya adalah tadi kan penyebabnya panas ya, terus juga Nah, mungkin pakaiannya ketat, apalagi yang bisa meningkatkan risiko terkena biang keringat, Dok? mungkin hawa ya, Hmm. suhu lingkungannya yang gerah gitu Hmm. ya, yang lembab, yang panas. Selain aktivitas orangnya sendiri, prinsipnya gini, orangnya panas, kegerahan, Hmm. eh, kelenjar keringatnya kesumbat sehingga keringatnya nggak bisa keluar. Jadi Oke. faktor resikonya dari orangnya. Orangnya Hmm. kalau berkeringat ya otomatis misalnya dia habis makan yang pedas-pedas atau yang panas-panas sehingga dia keringetan. Atau Hmm. dia habis melakukan aktivitas yang mengeluarkan keringat. Hmm. Atau dia punya penyakit yang penyakitnya itu menyebabkan dia keluar keringat banyak. Hmm. Atau dia minum obat yang efek sampingnya menyebabkan dia berkeringat dengan banyak gitu. Karena beberapa obat-obatan kayak obat hipertensi Hmm. gitu ya, obat untuk otot itu bisa menyebabkan seseorang menjadi mengeluarkan keringat berlebih gitu. Nah, Oke. karena ada keringat berlebihnya, maka resikonya kena biang keringat menjadi meningkat. Oke. Atau orangnya apalagi ya, ada di lingkungan yang tadi ya gerah, panas, sirkulasi udaranya buruk, Hmm. atau eh, si apa namanya, ujung kelenjar keringatnya itu tertutup liangnya. Nah, Hmm. ketutupnya oleh mungkin debu-debu tadi, serpihan kulit. Jadi orang-orang yang mungkin kulitnya banyak copot-copot gitu ya, Ya. itu resikonya akan lebih tinggi. Hmm. Terus orang yang jarang membersihkan kulit, jarang mandi gitu ya, Hmm. atau Ketahuan mandinya deh ya. cuman, iya, mandinya cuma 4 kali 6 wajah doang, badannya enggak gitu kan. Kan banyak orang yang cuma basuh-basuh doang, Mandi badannya bebek. nggak dimandiin. Mandi bebek gitu Heeh. ya. Itu juga beresiko untuk kena eh, apa namanya, Biang keringat. biang keringat. Hmm. Bisa juga orang-orang yang pakai baju ketat karena Hmm. adanya si pakaiannya nempel sama kulit, Ya. sehingga si keringat mau menguap nggak bisa, ketutup. Hmm. Liang keluarnya keringat itu di kulit ketutup oleh pakaian. Hmm. Tapi bisa juga ketutup oleh kulit. Orang yang misalnya terlalu gemuk, atau bagian tubuh tertentunya besar sehingga kulit sama kulit nempel, Hmm. atau orang yang
tidur atau berbaring dalam waktu lama. Misalnya kan ada orang yang mungkin patah tulang atau Hmm. mungkin stroke, orang-orang yang sakit yang terbaring Hmm. dalam satu posisi tidak banyak bergerak, Hmm. maka bagian tubuhnya itu akan menempel dengan tempat tidur Hmm. sehingga kan keringatnya mau nguap susah, ketutup gitu kan. Hmm. Itu juga bisa. Berarti kaum Atau kaum rebahan juga ini ya risikonya tinggi ya untuk kena tapi biang kalau kering. kaum rebahan bisa geser-geser. Kalau udah punggungnya panas kan dia geser sendiri gitu Bener. kan. Nah, itu masih eh, kemungkinannya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kalau misalnya orang stroke dia mau geser pun nggak bisa kan. Hmm. Itu sebabnya orang yang stroke itu sebaiknya mika-miki kalau kita ngomongnya. Mika-mika itu apa? Mika-miki itu mika itu miring kanan, Oh, miki itu miring kiri. aduh. Jadi orangnya Heeh, dalam waktu tertentu dimiringin ke kanan, heeh. nanti udah sekian waktu dimiringin lagi ke kiri Hmm. supaya ada aliran udara yang mengalir di belakang Hmm. sehingga tidak terjadi gangguan-gangguan kulit gitu. Mm-mm. Terus satu lagi, Satu yang lagi, terakhir adalah faktor resikonya meningkat pada orang-orang yang memakai sesuatu yang ditempel, pakai sesuatu koyo. koyo Oh. atau tensoplast dalam jangka waktu lama.